Inilah perjalanan kami menuju Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta Pusat. Istiqlal, sebuah simbol kemegahan umat Islam di Indonesia. Dinamakan Istiqlal sebagai lambang rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Istiqlal yang dalam bahasa Arab artinya kebebasan atau kemerdekaan. Masjid Istiqlal ini kurang lebih pembangunannya sekitar 17 tahun lamanya. Pembangunan Masjid Istiqlal sebelumnya sudah direncanakan pada tahun 1950 oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Mereka yang awam niscaya tidak akan menyangka jika masjid yang terlihat mewah ini adalah buah karya Friedrich Laban, seorang arsitek yang beragama Kristen Protestan. Beliaulah sang pemenang kompetisi sayembara maket Masjid Istiqlal yang diadakan pada tahun 1955. Selain itu, Pak Silaban juga mengangkat konsep modern Eropa untuk desain arsitektur masjid dan luasnya Masjid India, serta menyesuaikan dengan lingkungan Indonesia yang tropis. Pembangunannya tidak semulus yang dibayangkan. Masjid ini sempat tersendat pembangunannya. Penyebab yang pertama adalah pada saat itu terjadi resesi ekonomi atau krisis ekonomi. Kemudian politik kita sedang dalam turbulensi dan kurang kondusif. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI. Alhasil, proyek pembangunan masjid ini berhenti total. Setelah itu, terjadilah perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno menjadi diangkatlah Presiden Soeharto. Kemudian, tahun 1961 dimulailah pembangunan Masjid Istiqlal. Berlokasi di bekas Taman Wilhelmina yang dinamakan menjadi Taman Wijaya Kusuma yang diganti oleh Pak Soekarno. Yang dulunya di tempat ini adalah benteng kolonial Belanda. Benteng kolonial Belanda itu dihancurkan, diratakan, kemudian di atasnya dibangun Masjid Istiqlal yang kita lihat pada saat sekarang ini. Dan pembangunan Masjid Istiqlal ini selesai tepatnya pada tahun 1978 dan istilahnya diresmikan pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Tepat pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan secara kenegaraan di Masjid Istiqlal. Disinilah kami bertemu dengan Pak Safarwadi atau biasa disebut Pak Safar, yang beliau merupakan Kepala Bagian Hukum Kerjasama, Protokol, dan Humas Media Masjid Istiqlal. Beliau akan menjelaskan makna-makna terkait desain arsitektur Masjid Istiqlal ini. Desain arsitektur Masjid Istiqlal ini mempunyai beberapa makna-makna, ya makna-makna terkait dengan desainnya. Yang pertama misalnya di sini kita nanti lihat menaranya. Menara Istiqlal ini ada satu sebagai simbol Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sebagai simbol ketuhanannya. Jadi kemudian nanti juga kita akan melihat di belakang saya ini ada kubah besar, ada kubah kecil dan ada lambang bulan bintang. Ya, lambang bulan bintang itu tingginya 17 meter, itu melambangkan tanggal 17. Kemudian kubah yang kecil mempunyai garis tengah atau diameter 8 yang melambangkan bulan Agustus, dan kubah besar itu mempunyai garis tengah atau diameter 45 melambangkan 1945. Artinya ini adalah Masjid Kemerdekaan, Masjid Istiqlal yang berarti merdeka. Ada simbol-simbol kemerdekaan 17 dilambangkan oleh simbol bulan bintang tingginya, kemudian bulan Agustus dilambangkan oleh kubah kecil yang mempunyai diameter 8, dan tahun 1145 dilambangkan oleh kubah besar. Selain itu ada juga makna-makna di lantai utamanya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat lantai utama sholat. Di situ ada lantai 5 lantai, dibuatnya 5 lantai sebagai simbol Pancasila dan rukun Islam, ya, yang 5 dan Pancasila yang 5. Kemudian ada tiang 12 yang mengandung makna tanggal 12 Rabiul Awal, sekaligus juga adalah 12 bulan dalam kalender Hijriah. Kira-kira seperti itu diantara makna-makna dari desain arsitektur Masjid Istiqlal.
Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Jadi sampai sekarang belum ada masjid yang mengalahkannya. Disebut besar karena bangunannya ini memiliki luas 4 hektar. Dan kapasitas daya tampung masjid ini kurang lebih dapat menampung 150 sampai dengan 200.000 orang loh. Wah, masjid ini ternyata juga berseberangan dengan monumen nasional loh. Begitu banyak pelajaran yang kami dapatkan dari perjalanan ini. Pengetahuan, ketenangan batin, hingga kebahagiaan. Yang sejatinya ada pada tempat ini. Wow.